Desa Sukawening memberikan pelayanan prima bagi warganya yang berjumlah 5.211 jiwa atau 1.644 kepala keluarga. Pelayanan kepada masyarakat adalah tugas utama bagi para perangkat desa yang berjumlah 11 orang termasuk 3 kepala dusun. Di bawah pimpinan Kepala Desa Ali Agus, rapat perangkat desa merupakan bagian terpenting dalam menjaga kekompakan, memupuk kedisiplinan, dan keseriusan perangkat desa dalam memberikan pelayanan publik. Tak ketinggalan berkoordinasi dan berkolaborasi bersama 3 pilar desa, yaitu Kepala Desa, Babin Kamtibnas, dan Babinsa. Tak ketinggalan saran dan masukan serta pemikiran dari BPD, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan tokoh agama selalu menjadi acuan dalam setiap gerak langkah pembangunan desa. Hal itu dilakukan agar visi dan misi desa tercapai sesuai harapan. Di tengah pandemi COVID-19, perangkat desa beserta jajaran 3 pilar desa berperan aktif dalam memberikan penyuluhan dan sosialisasi pentingnya mematuhi protokol kesehatan. Salah satu kegiatan yang rutin dilaksanakan adalah operasi justisi, guna melekatkan masyarakat untuk selalu patuh terhadap protokol kesehatan dalam rangka memutus mata rantai penyebaran COVID-19 yang saat ini menerpa Kabupaten Garut khususnya dan umumnya Indonesia. Tim penggerak PKK di bawah pimpinan Dr. Ula Nur Aini terus bergerak melakukan pembinaan kader guna membangun keluarga tangguh, baik ekonomi maupun kesehatan. Tim penggerak PKK merupakan satu bagian terpenting bagi penunjang kemajuan pembangunan desa. Tim penggerak PKK membentuk para kader hingga tingkat RT, memberikan pembinaan kepada keluarga untuk hidup bersih dan sehat, memberikan penyuluhan dan pelayanan kesehatan melalui posyandu, menjaga ibu dan balita tetap sehat. Dalam rangka membangun warga desa secara ekonomi, pemerintahan desa terus melakukan pembinaan melalui kelompok-kelompok badan usaha maupun Karang Taruna. Selain pertanian yang menjadi unggulan Desa Sukawening, juga memiliki potensi yang telah melegenda, yaitu sebagai sentra produksi kerupuk di Kabupaten Garut. Walaupun pada kenyataannya saat ini, usaha produksi kerupuk menurun drastis, namun masih banyak warga yang menggantungkan hidupnya dari produksi berbagai macam kerupuk. Area penjualan kerupuk tersebut bukan lagi di Kabupaten Garut, namun sudah merambah ke sejumlah kabupaten di Jawa Barat. Ikan hias, walaupun baru dikembangkan dalam beberapa tahun terakhir, namun usaha ternak ikan yang dikembangkan oleh para pemuda yang tergabung dalam wadah Karang Taruna Desa Sukawening hasilnya luar biasa. Ikan hias hasil budidaya Karang Taruna ini menjadi salah satu pemasok penjual ikan hias terkemuka di Kabupaten Garut. Untuk ikan konsumsi, sejumlah warga Desa Sukawening telah mengembangkan sejak lama dan menjadi sumber pendapatan keluarga. Selain untuk konsumsi, pengembangan usaha ikan konsumsi tersebut dikembangkan kepada pengembangan ikan pembibitan untuk kembali dipelihara hingga pada waktunya panen. Selain perikanan, warga Desa Sukawening juga mengembangkan usaha ternak sapi dan ayam pelung. Sapi yang dikembangkan adalah sapi pedaging yang bisa dipanen dalam 1 tahun sebanyak 2 kali. Peternak ini mengkolaborasikan antara ternak sapi dan ayam pelung, di mana sapi menjadi andalan usaha utama, sementara pemeliharaan ayam pelung merupakan hobi yang menjadi usaha sampingan warga ini. Pemuda yang satu ini adalah peternak muda yang mengembangkan usaha domba sayur. Usahanya tersebut baru saja dikembangkan dalam kurun waktu 8 bulan terakhir. Peternak domba ini mencoba mengembangkan usaha ternak domba sayur di masa pandemi COVID-19. Selain domba sayur,
Peternak ini mencoba merintis mengembangkan ternak domba laga sebagai motivasi dalam memelihara domba sayur. Selain peternakan, potensi Desa Sukawening yang tak kalah menarik adalah usaha kuliner rengginang, yang merupakan kuliner tradisional di Jawa Barat. Usaha pembuatan rengginang ini merupakan salah satu pemanfaatan potensi pertanian yang ada di Desa Sukawening. Pemasaran kuliner yang satu ini bukan hanya di Kabupaten Garut, namun juga sudah mencapai pemasaran hingga luar Pulau Jawa. Potensi makanan tradisional lainnya yaitu cilok, yang merupakan makanan cemilan khas yang digandrungi kaum perempuan. Warga Desa Sukawening mengembangkan usaha cilok ini dengan kemasan yang menarik mengikuti tren masa kini. Selain dipasarkan secara offline, warga ini memasarkan cilok kemasan dengan memanfaatkan teknologi internet, yaitu melalui media sosial. Telur asin. Usaha pembuatan telur asin ini dikembangkan oleh kaum perempuan. Dalam 2 minggu sekali, kaum ibu ini mampu memproduksi telur asin sebanyak 100 butir. Telur asin hasil produksinya tersebut dipasarkan di sejumlah kios di Pasar Sukawening. Selain produksi makanan, ternyata Desa Sukawening juga memiliki potensi olahraga yang bisa dibanggakan, yaitu cabang olahraga sepak bola. Setiap RW di desa ini memiliki klub sepak bola, tercatat sedikitnya 8 klub sepak bola. Mereka berlatih secara rutin di lapangan sepak bola milik Kecamatan Sukawening. Selain berlatih di kandang sendiri dengan lawan tanding klub setiap RW, mereka kerap juga melakukan lawatan ke sejumlah daerah agar lebih tangguh saat bertanding. Potensi olahraga lainnya yaitu bulu tangkis. Desa Sukawening memiliki gor yang representatif berada di samping kantor desa, sehingga masyarakat umum bisa menggunakan gor tersebut untuk berlatih bulu tangkis. Selain untuk mengembangkan prestasi di cabang olahraga bulu tangkis, juga sebagai sarana untuk memelihara kebugaran tubuh warga masyarakat, terlebih di masa pandemi COVID-19. Desa Sukawening merupakan desa yang cukup agamis, karena menjadi tempat kelahiran salah satu putra terbaik yang menyebarkan syiar Islam di Jawa Barat ratusan tahun lalu. Salah satu bukti sejarah perkembangan Islam di Jawa Barat terdapat makam bersejarah, yaitu makam Waliullah yang juga pendiri Pondok Pesantren Mula Baruk, yaitu Kiai Haji Raden Muhammad Ali bin Kiai Haji Tubagus Manguniyasa. Salah satu ciri desa yang agamis, di Desa Sukawening terdapat salah satu dari sejumlah pondok pesantren yang mengembangkan ilmu agama Islam secara modern. Salah satunya Pondok Pesantren MDTL Al-Hawiriyah yang berdiri sejak 50 tahun lalu. Untuk mengimbangi perkembangan zaman di pondok pesantren ini, dibuka kelas formal mulai dari SD, SMP, dan SMA. Sebagai bentuk budaya leluhur yang tak pernah luntur, di Desa Sukawening adalah gotong royong. Salah satu simbol budaya gotong royong yang tak pernah pudar pada saat pembangunan jembatan di Kampung Munjul. Pembangunan dilaksanakan oleh swadaya masyarakat dengan anggaran mencapai ratusan juta rupiah. Pembangunan jembatan diagendakan selesai hanya dalam kurun waktu 2 pekan. Diharapkan dengan terbangunnya jembatan tersebut akan membuka akses transportasi, di mana jembatan kini bisa dilalui kendaraan roda 4, yang digarap menjadi salah satu faktor untuk mendongkrak perekonomian warga setempat.